Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teguh Pratama Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan demonstrasi bagaimana cara saya menyolder board Runner V1 ini dari yang asalnya berbentuk PCB polos tanpa komponen yang disolder hingga menjadi seperti ini. Oke, adapun alat-alat dan bahan yang saya gunakan antara lain saya punya solder atau timah cair, lalu ada juga timah dengan diameter kecil yaitu 0,3 mm. Lalu di sini saya punya flux UV10. Lalu di sini juga saya punya solder wick, ya, solder wick. Dan untuk toolsnya di sini utamanya saya menggunakan pinset atau tweezer, ya, untuk melakukan penempatan komponen. Lalu untuk tools yang lain, di sini saya menggunakan sebuah soldering station dengan solder uap dan solder biasa, ya, solder biasa yang bisa diatur suhunya. Dan di sini saya menggunakan sebuah solder dengan mata solder tipe TC004 kalau saya tidak salah sebut, ya. Di sini juga saya menggunakan sebuah botol kaca yang berisikan cairan isopropil alkohol. Fungsinya untuk membersihkan PCB dari sisa flux yang digunakan. Nah, selanjutnya proses yang pertama itu adalah pemasangan komponen, ya, pemasangan komponen pada PCB ini, ya. Nah, untuk pemasangan komponennya saya tidak melakukan penyolderan satu persatu, tapi saya akan menggunakan bantuan stensil untuk memasang atau memberikan timah pada PCB ini. Ya, kita langsung aja ke tempat stensilnya. Oke, baik. Berikut ini adalah stensil yang saya gunakan, yang akan membantu saya untuk memberikan timah pada board PCB ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat, ya. Nah, di sini saya di bawah stensil ini telah memiliki dua buah PCB lain. Fungsinya itu untuk menahan agar PCB yang hendak diberikan timah tidak bergoyang-goyang atau pindah posisi, ya. Di sini saya akan mencobanya. Kita demokan. Pertama-tama kita letakkan PCB-nya, lalu kita atur agar PCB-nya berada pada posisi yang tepat. Oke, jika dirasa posisinya sudah pas, kita dapat memberikan sebuah slot tip agar posisi PCB-nya tidak berubah-ubah. Oke, seperti itu. Sekarang kita tutup, kita atur ulang agar PCB-nya berada pada posisi yang tepat. Jika dirasa sudah tepat, kita bisa langsung menambahkan timah. Oke, selanjutnya kita ambil timah cair, kita buka. Ups, jatuh. Sekarang kita ambil sedikit timahnya menggunakan apapun yang ada di dekat Anda. Kita ambil timahnya. Nah, ini saya ambil timahnya, ya. Lalu kita tambahkan
ke bagian atas dari stensil. Nah, seperti ini. Jangan terlalu banyak, cukup segitu saja. Mungkin ini juga kebanyakan, kita singkirkan. Selanjutnya kalian bisa mengambil sebuah rakel atau kartu yang sudah tidak terpakai, seperti ini. Lalu selanjutnya kalian usap-usap saja seperti ini. Apa ya disebutnya? Nah, seperti ini. Kita tambah lagi sedikit timahnya. Kita zoom sedikit. Nah, seperti itu. Jika dirasa pemasangan atau pemberian timah setelah merata, kita dapat membukanya secara perlahan. Oke. Kita tutup dulu timahnya agar tidak kering. Oke. Sekarang kita buka secara perlahan. Oke. Ya, pada saat proses pengangkatan lakukan dengan hati-hati. Bisa kita lihat tadi ada sedikit kesalahan ya, dimana pada dua pin yang ujung kecil ini untuk LED WS 2812 tertutup oleh selotip hingga tidak terkena timah, tapi tidak apa-apa, kita lakukan dengan solder manual. Nah, jika sudah seperti ini, maka proses penimahan telah berhasil. Selanjutnya adalah ke tahap komponen placement atau penempatan komponen. Oke, kita lanjut. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke tahap komponen placement. Pada tahap komponen placement ini saya akan mencontohkan saja untuk beberapa komponen yang besar yang dapat terlihat. Karena untuk selanjutnya saya membutuhkan bantuan mikroskop untuk melakukan komponen placement ini. Nah, kebetulan komponennya kecil-kecil ya. Nah, di sini saya yang pertama akan pasang chip dari ESP32-nya terlebih dahulu, paling besar.
seperti itu. Nah, untuk komponen-komponen selanjutnya akan saya pasangkan menggunakan mikroskop ya, karena cukup kecil-kecil dan butuh ketelitian. Oke, proses peletakan komponennya telah selesai. Selanjutnya kita tinggal melakukan soldering. Nah, tapi sebelumnya kita cek dulu apakah semua komponennya sudah diposisikan dengan baik. Kita zoom. Oke. Nah, kita lihat dengan menggunakan mikroskop bagaimana tampilannya. Manakah hasilnya ya? Ya, ini adalah terlihat di mikroskopnya. Lihat. Nah, ini komponen-komponennya ya. Terfokusnya. Ya, semua komponennya sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya kita akan melakukan proses soldering. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses soldering. Di sini saya tidak menggunakan solder uap maupun solder biasa untuk menyoldernya karena itu akan memakan waktu sedikit banyak. Dan di sini saya memiliki sebuah setrika bekas yang sudah dimodifikasi dengan rangkaian seperti ini, papan trainer ya, trainer untuk pembelajaran yang saya manfaatkan untuk membuat low cost reflow solder ya. Kalau kalian pernah mendengar teknik soldering menggunakan teknik reflow atau menggunakan oven, nah ini adalah versi low costnya, itu menggunakan elemen pemanas dari setrika bekas. Oke. Dan di sini saya menggunakan sensor suhu ya, yang ini. Sensornya itu thermocouple tipe K untuk sensor suhunya dari avometer plug ya, karena punya akurasi yang cukup baik juga ini. Dan controllernya saya pakai ATmega328 seperti itu. Oke, jadi kurang lebih nanti PCB-nya akan dipanaskan atau disolder di atas setrika ini kurang lebih sekitar 3-5 menit mungkin paling lama. Kita lihat aja. Nah, pertama kita letakkan dulu PCB-nya. Ini sudah berisi komponen tadi ke atas. Nah, ke atas panasnya. Nah, lalu di sini saya akan menyeting dulu nilai set point-nya. Saya akan atur set point-nya ke suhu sekitar 200 derajat Celcius. 200 derajat Celcius ya. Lihat suhu aktualnya sekarang ada di sekitar 30 derajat Celcius ya. Oke. Jadi kita langsung mulai saja program pemanasannya. Oke. Coba kita arahkan ke bagian soldernya. Kita perdekat enggak sedekat mungkin ya.
angkat sininya. Oke, kita diamkan. Oke, selanjutnya PCB-nya sudah dingin ya, sudah saya dinginkan tadi. Sekarang sudah berada di suhu normal. Nah, inilah hasilnya. Ada satu sensor yang belum dipasang, yaitu sensor BME 280. Di sini saya akan memasangnya secara manual menggunakan solder uap nanti ya. Tapi sebelumnya kita akan merapikan dulu solderan-solderan yang kiranya kurang rapi. Yang sekarang akan kita lakukan adalah melakukan inspeksi secara visual ya. Oke. Untuk tes secara visual kita akan menggunakan mikroskop. Ya, baik. Nanti coba nyalakan. Ya. Mari kita cek. Mungkin ini harus sedikit dicek akan continuity, apakah dia terhubung atau tidak. Kapasitor dia terhubung dengan baik. Ini untuk kapasitor di bagian BME 280 ya. Kita cek sambungannya di rangkaian yang lain. Terutama ini pada bagian IC CP2102 2104 maaf. Kita lihat, kita cek sambungannya secara visual sudah cukup baik ya. Oke, kita lihat satu sisi lagi. Secara visual cukup sempurna. Nah, itu tersambung karena memang harus tersambung. Kita cek pada bagian sambungan USB, koneksi USB terkoneksi dengan baik. Push button ya. Pada bagian IC charger, regulator semuanya terkoneksi dengan baik. Ini ada satu buah resistor array yang tidak dipasang karena kan saya tidak punya komponennya. Jadi untuk sementara di versi yang pertama ini seluruh LED yang ada di PCB ini mati ya, kecuali LED WS2812. Ya, untuk hasil dari PCB-nya sendiri ini bisa dikatakan cukup sempurna ya. Mungkin akan saya lakukan beberapa perapihan sedikit di beberapa tempatnya, seperti ya di bagian CP2104 ini. Oke. Oke, untuk tahap selanjutnya saya akan melakukan inspeksi menggunakan metode continuity test dari avometer. Kita akan lihat apakah ada jalur yang tersambung atau tidak. Tersambung, misalkan dia seharusnya tidak tersambung, seperti itu kita akan lihat ya. Nah, kita ubah dulu modenya ke mode buzzer. Oke, sudah. Sekarang kita lihat inspeksi. Ini untuk seluruh sambungannya telah tersambung dengan sebagaimana mestinya ya. Oke, aman.
Oke. Sepertinya untuk continuity test dirasa cukup karena kan semuanya sudah sesuai. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke soldering secara manual ya, menggunakan solder biasa. Ada beberapa komponen, tadi ada kapasitor yang belum terpasang. Sebelumnya saya akan memindahkan dulu posisi kameranya. Sudah cukup, sudah terpasang. Selanjutnya kita akan coba melakukan inspeksi lagi menggunakan mikroskop. Oke, tadi saya sudah cek sedikit untuk koneksinya ke komputer, sudah terbaca. Namun nanti kita ada tes khusus lagi untuk pengetesan secara software. Namun saya sudah bisa memastikan bahwasanya seluruh rangkaian yang ada di top layer ini sudah berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan melakukan penyolderan untuk bottom layernya. Itu ada sebuah kapasitor, lalu ada LoRa RFM-nya, dan ada sebuah antena. Oke, langsung aja kita solder. Selesai. Sini tidak perlu ada komponen
tidak perlu ada komponen yang perlu disolder ulang atau dirapikan menggunakan flux. Jadi sayangnya untuk kali ini fluxnya tidak terpakai. Oke. Selanjutnya terakhir saya akan nyolder header. Mungkin ini bakal di skip karena ini bagian paling mudah ya di proses penyolderan ini.